Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Satker Jambang Sri Bapak Yatna SPD MM, yang sangat kami hormati petinggi Desa Bangsri yang dalam hal ini diwakili Bapak Carik, Bapak Sukron, yang kami hormati Kepala SD Negeri 6 Bangsri beserta Dewan Guru, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 6 Bangsri beserta pengurusnya, yang kami muliakan Bapak Ibu Sesepuh SD Negeri 6 Bangsri, ada Bu Herti, Bu Muana, Bu siapa dan sebagainya, ngoten nggih. Lupa Bu, maaf ya. Maaf yang baru kenal nih, Bu Muana, Bu Herti, Bu Tina nggih. Yang lainnya sudah lupa. Terus yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri 6 Bangsri, dan yang sangat kami banggakan anak-anak murid kelas 1 sampai 6 SD 6 Bangsri. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi anugerah berupa kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri 6 Bangsri. Keduanya selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6 yang telah lulus 100%. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kelas 6. Oke. Jadi SD Negeri 6 Bangsri ini tahun ajaran 2024-2025 telah meluluskan 100% anak-anak dari 47. Jadi pesannya kepada anak-anak semua yang baru saja lulus dan sebentar lagi dilepas. Yang pertama pesannya, setelah lulus SD ini kalian tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Kalian harus tetap belajar, tetap melanjutkan ke pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Boleh ke SMP, boleh ke MTS, boleh ke pondok pesantren. Yang penting tidak berhenti sampai di sini. Kalau kalian berhenti sampai di sini, tidak melanjutkan lagi, kalian tergolong anak ATS. Apa itu ATS? Anak tidak sekolah. Nah, saat ini Bapak Bupati sudah gencar-gencarnya menginstruksikan kepada semua pihak untuk menangani ATS, anak tidak sekolah, yaitu anak yang berusia 6 sampai 18 tahun kok tidak terdeteksi di sekolah, maka harus ditelusuri mengapa kok tidak sekolah, alasannya apa. Ini menjadi tugas semua pihak. Dari perangkat desa juga dilibatkan, dari Bapak Ibu guru juga dilibatkan untuk men-tracking atau menelusuri, mencari jejak nama-nama anak yang tidak sekolah. Diharapkan anak-anak
anak-anak yang tidak sekolah itu bisa kembali sekolah lagi. Yang usia SD ya kembali sekolah SD atau kejar paket A. Yang usia SMP ya kembali ke SMP, MTS atau ke kejar paket B. Yang usia SMA juga bisa kembali ke SMA, aliyah atau kejar paket C. Nah semua kalau alasannya kok kurang biaya, tidak ada biaya, maka biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi tidak ada alasan anak-anak di Jepara tidak sekolah itu karena tidak ada biaya. Ngoten nggih? Jadi semuanya saya harap nanti setelah dilepas dari SD 6 ini kalian melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bisa kemana tadi? Ke SMP, ke MTS atau pondok pesantren. Nah khusus yang mau masuk ke SMP negeri, tadi sedikit sudah ada bocoran, akan dibantu oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 untuk membuatkan akun. Karena apa? Pendaftaran ke SMP negeri sekarang itu adalah lewat daring atau online. Tidak seperti dulu kita datang membawa map datang ke sekolah, tidak, tapi lewat daring atau online. Nah, yang mau ke SMP negeri ada 3 jalur yang bisa digunakan. Yang pertama jalur domisili. Ya, apa maksudnya jalur domisili? Ini adalah seleksinya adalah cedak-cedaan rumah murid dengan sekolah. Yang paling dekat dengan sekolah itu yang diterima. Jadi nanti misalnya yang diterima melalui jalur domisili 100, maka diambil 100 rumah terdekat itu yang diterima. Nah bagaimana kalau tidak bisa lewat jalur domisili karena rumahnya jauh, misalnya di Banjaran, ada ya yang dari Banjaran atau mungkin dari Kembang sana, kan jauh, pasti kalah saing dengan yang dekat-dekat sini. Bisa lewat jalur prestasi. Nah jalur prestasi ini apa yang digunakan? Adalah nilai 5 semester terakhir. Nilai kelas 4 semester 1, nilai kelas 4 semester 2, nilai kelas 5 semester 1, nilai kelas 5 semester 2, dan nilai kelas 6 semester 1. Itu nanti dirata-rata. Ditambah nilai prestasi kejuaraan. Yeah. Jadi nilai rapot 5 semester ditambah nilai prestasi kejuaraan. Nah, terkait dengan prestasi saat ini, panjenengan semua tidak usah khawatir. SD Negeri 6 Bangsri, tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah untuk tahun ajaran 2024-2025 saja sudah mencapai 59 kejuaraan. Tepuk tangan untuk SD 6. Ini prestasi yang luar biasa. 1 tahun bisa mencapai 59 prestasi. Di Kecamatan Bangsri masih banyak sekolah-sekolah yang 1 tahun itu tidak meraih prestasi. Tingkat kecamatan itu masih ada. Nah ini SD 6 Bangsri itu bisa mencapai 59. Ini prestasi yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk SD 6 Bangsri. Maka mohon tolong Bapak Ibu wali murid ya, kalau punya anak yang masih usia sekolah atau keponakan atau tetangganya, mohon diinformasikan untuk bisa mendaftar di SD Negeri 6.
Nah, untuk tahun ajaran ini SD Negeri 6 Bangsri mendapat kuota 3 rombel atau 84 siswa, maksimal menerima 84 siswa. Nah, ini sudah inden tadi 58. Yeah. Oh, 59 barang. Ya. Padahal pendaftarannya itu baru dimulai hari Senin 23 sampai 24 itu pendaftaran secara resmi. Tapi hari ini tanggal 20 sudah inden 59. Sehingga monggo yang tetangganya mau menyekolahkan ke SD Negeri 6 Bangsri, tolong segera diminta untuk daftar. Karena kalau misalnya sampai pendaftar ke 85 nanti diadakan seleksi. Seleksinya itu yang paling dekat dengan sekolah atau yang usianya lebih tua. Jadi tolong nanti diinformasikan kepada tetangganya, atau saudara-saudaranya untuk bisa mendaftar di SD Negeri 6 Bangsri. Dan merupakan satu-satunya di Kecamatan Bangsri yang mendapat kuota 3 rombel. SD lain itu hanya 1 rombel atau maksimal 40 siswa atau 40 murid. Tapi SD 6 ini mendapat kuota sampai 84 murid. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa dari Dinas Dipora melihat potensi dari SD Negeri 6 Bangsri. Ngaten nggih? Selain tadi kalau mau masuk ke SMP negeri, selain domisili, prestasi, ada juga afirmasi. Nah, afirmasi ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang termasuk dalam DTKS atau data terpadu Kementerian Sosial yang punya PKH, yang Bapak Ibu punya PKH bisa mendaftarkan putra-putrinya ke SMP negeri lewat jalur afirmasi. Tapi tetap saja nanti juga diseleksi kalau pendaftarnya lebih dari kuota. Kalau yang jalur keempat mutasi, saya kira tidak bisa karena jenengan semua adalah sudah berdomisili di sini. Hanya untuk yang dari luar kota baru datang karena tugas itu bisa lewat jalur mutasi. Ngoten nggih? Anak-anak kelas 6 siap melanjutkan pendidikan? Siap? Siap. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya ini khusus anak-anak kelas 6 yang sebentar lagi dilepas, supaya kalian tidak boleh melupakan jasa-jasa dari Bapak Ibu guru ke SD Negeri 6 Bangsri. Selama kurang lebih 6 tahun kalian telah dididik, dibimbing, dilatih oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri 6 Bangsri. Dari yang semula belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa olahraga apa-apa, atau belum bisa melakukan keterampilan apa-apa. Sekarang setelah kelas 6 kalian sudah pandai, bisa membaca, bisa menulis, bisa mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain. Maka kalian tidak boleh melupakan jasa-jasa Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Negeri 6 Bangsri. Supaya apa? Ilmu kalian yang kalian peroleh di SD Negeri 6 Bangsri adalah menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Dan guru-guru yang ada di SD Negeri 6 Bangsri ini juga termasuk orang tua kalian yang perlu dihormati. Menurut ajaran kita agama Islam, ada 3 jenis orang tua yang harus kita hormati dan hargai. Yang pertama, orang tua biologis, ayah dan ibu kita. Jadi juga kalian tidak boleh berani,
kalian harus menghargai orang tua, ayah kandung atau ibu kandung kalian. Yang kedua, guru-guru kita yang mendidik kita itu juga harus kita hormati. Yang ketiga, jenis orang tua, nanti kalau kalian sudah berumah tangga, mertua kalian itu juga termasuk orang tua yang harus dihormati. Jadi sekali lagi pesan kepada anak-anak kelas 6 yang baru lulus, tidak boleh melupakan jasa-jasa dari guru SD Negeri 6 Bangsri. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang berbahagia, baru-baru ini Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti itu telah meluncurkan program penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan berhasil jika ada dukungan dari semua pihak, terutama orang tua, juga guru, juga masyarakat. 7 kebiasaan yang pertama adalah bangun pagi. Bapak Ibu, kami mohon anak-anaknya dipantau bangun paginya jam berapa. Maka sebelum matahari terbit, anak-anak itu harus sudah bangun. Jadi kalau matahari terbitnya jam 5:30, maka ya sebelum 5:30 anak-anak harus sudah bangun. Kalau belum bangun harus dibangunkan. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bangun? Monggo yang tahu kebiasaan anak-anak panjenengan semua di rumah. Jadi sebelum matahari terbit anak-anak harus sudah bangun. Lalu dilanjutkan kebiasaan yang kedua, yaitu beribadah. Beribadah kalau yang muslim ya segera sholat subuh, kalau yang non muslim ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini sudah 2 kebiasaan. Kebiasaan yang ketiga, berolahraga. Olahraganya fisik, bermain sepak bola atau bermain bulu tangkis atau bermain apa saja secara fisik. Nah sekarang banyak anak-anak itu olahraganya olahraga jempol atau jari, gitu. Mainnya olahraga Pak Bu, olahraga Bu, main legend apa itu ya. Nah, main olahraganya di HP itu. Nah, tolong Bapak Ibu, anak-anak diperhatikan, kalau bisa main HP-nya ya dibatasi. Main HP boleh, tapi harus dibatasi. Maksimal mungkin 2 jam sehari atau berapa, ngoten nggih. Maka yang dipentingkan tadi olahraga secara fisik. Kalau tidak mau hanya tiduran di rumah saja, disuruh berolahraga. Olahraga tradisional atau gaya yang modern monggo, atau lari atau sekedar jalan monggo. Yang penting fisiknya bergerak atau berolahraga. Kebiasaan yang keempat berolahraga yaitu makan bergizi. Jadi tolong nih diperhatikan Bapak Ibu, anak-anaknya makanannya bagaimana, sudah bergizi atau belum, yang tahu panjenengan. Karena sekarang banyak anak yang suka makan makanan yang cepat saji, yang nutrisinya atau gizinya belum tentu ada. Maka tolong diperhatikan makanannya supaya anak-anak kita tidak mengalami stunting. Paham stunting? Ibu-ibu yang di posyandu mesti tahu stunting, yaitu anak yang pertumbuhannya lebih lambat daripada teman sebayanya, atau
wong Jawa istilahnya apa? Kuntet. Ngaten nggih. Jadi maka perhatikan anak panjenengan, tingginya, berat badannya. Kalau yang masih balita itu ada KMS, kartu menuju sehat, itu bisa dilihat. Kalau ukuran tinggi badan dan berat badannya ada di daerah yang merah, berarti anak-anak tersebut kurang nutrisi makanannya atau mengalami penyakit tertentu, perlu diperiksakan ke dokter. Kalau misalnya makanannya sudah bergizi tapi kok pertumbuhannya masih lambat, perlu diperiksakan ke dokter ya, supaya anak-anak bisa tumbuh kembang secara normal. Kebiasaan berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu gemar belajar. Ini juga perlu perhatian. Kalau di rumah kapan belajarnya perlu panjenengan perhatikan. Okay? Belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Sehari semalam berapa waktu Bu? Berapa jam? Sehari semalam itu 24 jam. Anak-anak di sekolah jam 7 sampai jam 1 lah. Itu kan hanya berapa jam? Hanya 6 jam. Yang lebih lama di rumah. Maka perlu panjenengan pantau anak-anak itu supaya belajar, yaitu gemar belajar. Berikutnya kebiasaan yang keenam yaitu bermasyarakat. Ya, anak-anak dibiasakan untuk bergaul dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya, supaya anak itu tidak individualis, hanya mementingkan diri sendiri, supaya juga anak itu tahu tetangganya, tahu saudaranya, tahu temannya, sehingga bisa bersosialisasi dengan baik. Maka harus dibiasakan anak-anak itu bermasyarakat, bisa dengan bermain dengan teman sebayanya, bisa bermain dengan tetangganya, atau bisa bermain dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada anak tidak mau bermain, hanya selalu menyendiri, kalau di sekolah ya pas istirahat tidak mau bermain dengan temannya, di rumah juga tidak mau bermain dengan temannya, perlu kita dorong supaya mau bermasyarakat. Yang berikutnya terakhir ketujuh yaitu kebiasaan tidur cepat. Jadi anak-anak tidurnya tidak boleh larut malam. Jam 10, jam 11 harus sudah tidur supaya istirahatnya cukup. Nah ini yang tahu adalah orang tua. Maka orang tua harus segera ngopiai putra-putrinya kalau jam 11 kok belum tidur, harus segera disuruh tidur supaya apa tadi? Bangunnya tidak kesiangan. Jadi ada urutannya, semua saling berhubungan. Nah, ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kalau bisa terlaksana dengan baik, bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi budaya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat, yang menjadi generasi emas. Tapi kalau tidak kita biasakan menjadi generasi yang cemas. Jangan milih generasi emas atau cemas. Emas nggih. Maka 7 kebiasaan itu tadi harus kita pantau, kita sukseskan demi kebaikan anak-anak kita. Dan terakhir, kami atau kita mari bersama-sama berdoa mudah-mudahan anak-anak yang baru lulus ini yang segera dilepas nanti bisa diterima di sekolah yang diinginkan dan bisa
meraih cita-cita yang diinginkan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.